Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael dalam cara cepat belajar CSS. Karena ini cara cepat, jadi saya akan bahas inti-intinya saja. CSS sendiri singkatan dari Cascading Style Sheet ya. CSS ini sering banget dipakai dalam mengatur tampilan website ya. Jadi dari sisi memasukkan file CSS-nya, coding CSS-nya, dia ada inline, internal, dan eksternal ini dari sisi cara memasukkan kode CSS-nya. Dari sisi struktur kodenya itu ada selector, property, dan value. Dan selector sendiri itu ada macam-macam, misalkan ada HTML tag, HTML attribute, ID, dan class. Dan masih ada selector lainnya, kayak pseudo selector ya istilahnya. Nah, setelah itu kita akan bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Langsung coding saja. Ini misalkan saya buat contoh HTML ya. Ini saya buat go live ya. Kayak gitu. Kita pakai Safari, misalkan seperti ini ya. Kita coba yang cara inline dulu ya. Inline itu biasanya tinggal masukkan style, misalkan background. Backgroundnya apa? Misalkan red ya. Maka dia otomatis backgroundnya berubah jadi red ya. Yang ini jadi merah ya. Ini adalah cara inline ya. Yang pertama, cara inline. Sedangkan yang kedua adalah cara internal ya. Cara internal ini kita masukkan di sini. Ada text style ya. Di head ya, bagian head ada text style. Kemudian kita masukkan body, background, misalkan background colornya kuning ya. Maka dia akan berubah jadi kuning. Kenapa ini tidak berubah? Karena di body sudah ada inline style ya. Jadi inline-nya kita hapus dulu biar bisa jalan. Nah, maka dia akan berubah jadi kuning. Nah, sedangkan yang ketiga adalah eksternal ya. Eksternal itu kita misalkan buat coba CSS ya. Nah, kemudian kita masukkan nih misalkan body, nah kayak gini ya. Background, color misalkan blue ya. Nah, yang ini kita coba hapus dulu karena ini yang inline. Karena ini yang internal ya, yang tadi internal. Kalau yang inline yang di body tadi, ini kita masukkan coba CSS ini. Caranya link href. Karena ini dalam satu folder ya. Ini kan cara cepat. Kemudian saya ini ada coba CSS ya. Maka kita masukkan hrefnya coba.css gini ya. Kayak gini, apakah bisa? Belum bisa. Kita kasih rel dulu, style sheet. Nah, baru bisa keluar warna birunya ya. Ini pakai cara yang eksternal. Apa yang dimaksud selektor? Apa yang dimaksud dengan selektor, property, dan value? Selektor itu ini bodinya. Dia body ini selektor ya. Jadi kita kopas dulu. Misalkan kita buat kode ya seperti ini. Sebentar, kita besarkan dulu. Ukurannya 236. Nah, misalkan ada kode seperti ini. Ntar kita ubah dulu ya. Nah, yang dimaksud selektor adalah bagian bodinya ya. Ini bagian body ini selektor. Properti itu kita ubah, kita samakan ya. Nah, properti itu adalah yang berwarna biru ini ya. Ungu berwarna ungu ya. Kemudian yang value itu yang berwarna misalnya kita kasih pink aja. Ini pink ya. Nah, selektor itu yang body ini selektor, ini background color itu property, dan ini adalah value ya. Dan ini body ini termasuk yang HTML tag ya. HTML tag. Kalau misalkan berupa ID bagaimana?
Kalau berubah ID biasanya kita pakai, bentar kita ubah dulu, misalkan ini kita kasih BG aja. Nah, kalau misalkan ini kita kasih ID, maka kita bikin misalkan div ID sama dengan wrapper ya. Kita buat seperti ini. Ini adalah HTML gitu ya. Nah, kita buat yang internal ya. Kalau ID dia pakai pagar ya. Kayak gini, misalkan gini. Wrapper misalkan backgroundnya adalah merah ya. Nah, maka di sini akan berubah menjadi merah ya. Kayak gitu. Misalkan font size-nya itu kita buat 60 pixel ya. Jadi besar. Nah, seperti ini. Maka dia backgroundnya merah, fontnya jadi 60 pixel ya. Ini kita bisa taruh di eksternal, dicoba CSS juga bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Sedangkan kelas itu kalau misalkan pakai di sini p class, maksudnya itu paragraf mempunyai kelas tertentu ya. Misalkan kayak gini, kelas ini, misalkan kelasnya ini, maka kita buat dot ini, misalkan colornya kita buat white ya, kita buat putih, maka dia akan berubah menjadi putih. Nah, misalkan ini adalah HTML, kemudian saya buat lagi, ini adalah CSS, misalkan gitu ya. Maka akan terlihat nih, ini ya punya kelas ini, punya kelas yang ini, yang dot ini itu, dia colornya white, sedangkan yang tidak punya kelas, yang cuma P aja ya, itu dia teksnya berwarna hitam ya, colornya balik ke asalnya, yaitu hitam ya. Nah, bagaimana dengan, ini kan kita sudah ID, sudah kelas ya. Bagaimana dengan HTML atribut? Misalkan gini, misalkan kita punya input ya. Input type, misalkan teks ya. Value-nya ini adalah input, misalkan seperti itu ya. Ini adalah input teks. Nah, di sini kan bakal keluar lah. Ini adalah input teks, kemudian kita kopas lagi. Ini adalah input number, misalkan type-nya number ya. Ini kan atribut ini type ya. Ini atributnya ini type. Kemudian kita kasih input number. Kita definisikan nih, misalkan input ini berupa, kalau input ini berarti dia berupa tag HTML ya. HTML tag, misalkan font size-nya kita buat 45 pixel ya. Kemudian dia display-nya, ini kan masih, tadi kan ini inline block ya, kita buat blok, display block ya, biar turun ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih margin top, misalkan 10 pixel lah. Nah, seperti ini kan. Yang ini adalah input number. Oh, nggak bisa ya. Karena ini number, maka ini teks ini tidak bisa. Kita buat misalkan 500 gitu ya. Dia bakal keluar ya. 500 ini yang number, sedangkan ini yang teksnya. Nah, selektor juga bisa berupa HTML atribut. Contohnya, misalkan ini kan atributnya teks, sedangkan ini atributnya type ya, type text, sedangkan ini atributnya type number. Kita buat yang type number itu input kayak gitu ya. Type number. Nah, misalkan kita buat backgroundnya adalah, misalkan nih background colornya adalah yellow misalkan. Yellow green. Nah, maka dia juga bisa yellow green kayak gini ya. Jadi ini yang dimaksud, yang type ini adalah HTML atribut ya. Untuk mengambil atribut ini, atribut type ini ya. Nah, dari sini apakah kalian bingung bagaimana cara memasukkan kode CSS? Sangat mudah ya. Jadi belajar CSS itu sebenarnya cepat sekali ya. Kalian cukup memahami bagaimana
inline CSS, internal CSS, eksternal CSS, kemudian dari struktur CSS sendiri seperti selector, property, dan value ya. Dan satu selektor ini juga bisa berisi beberapa properti dan value ya, kayak gitu ya. Nah, misalkan kayak gini, margin. Ini kan margin top 10 pixel ya. Misalkan saya buat marginnya bernilai seperti ini. Maka maksudnya adalah margin topnya 10 pixel, kemudian kanan kirinya 0 ya, kayak gitu ya. Atau bisa seperti ini, misalkan seperti ini, maka dia margin bottomnya 10, ini kanan kirinya 0, ini bawahnya 20 pixel ya. Nah, satu properti itu bisa memiliki beberapa value ya. Kalian bisa mengeceknya di Mozilla Developer Network ya. Nah, di sini ada beberapa kode ya, misalkan CSS margin gitu ya. Nah, kalian bisa mengecek nih, ada beberapa template value ya, seperti ini ya. Ini biasanya seperti ini, bisa seperti ini, berarti ini bisa 4, juga artinya top, ini kalau ini top, ini right, ini bottom, nolnya itu left ya. Kayak gitu. Jadi berputar dari atas, kemudian ke kanan, ke bawah, ke samping kiri ya, kayak gitu. Itulah cara cepat belajar CSS yang bisa saya sampaikan. Jika kalian pengen tahu CSS lebih dalam lagi, saya sudah membuat sebuah playlist ya di channel SKL ya. Di channel saya di YouTube SKL ya. Nah, di sini kalian bisa cari bentar SKL. Di sini kalian bisa cari di bagian playlist ya. Di playlist ini ada yang namanya belajar CSS, belajar coding sebentar saja ya. Nah, di sini sudah banyak video-video buatan saya mengenai CSS ya. Jadi seperti itu. Untuk kalian yang baru belajar CSS dan bingung cara menaruh file CSS di mana, kok nggak ngefek, itu kalian bisa bisa apa ngikutin video ini. Oh iya, dan satu lagi ya, kalau misalkan inline, internal, dan eksternal, maka kekuatannya ada pada inline-nya. Yang paling kuat adalah inline-nya. Kalau misalkan di eksternal seperti ini ya, contohnya ya. Contohnya aja, kalau misalkan coba CSS, misalkan ini di bodinya itu beige ya. Bodinya kan beige ini. Misalkan saya buat di inline-nya, body misalkan ya. Bodinya background-nya itu yellow atau yellow green ya, maka dia akan yellow green. Tapi lebih kuat lagi kalau dia ada di inline ya. Misalkan style background, misalkan black gitu ya, maka dia akan jadi hitam ya. Dia akan lebih kuat dari sisi inline dulu. Jadi biasanya CSS itu ada di eksternal ya, di eksternal, ada juga di internal. Kalau di ini apa, di inline ini sangat jarang ditemui, tapi kadang juga dimasukkan ke sini kalau biasanya hubungannya ada manipulasi dengan JavaScript gitu ya, atau dari PHP atau dari mana gitu. Biasanya inline, tapi jarang jarang banget sih dijumpai inline. Rata-rata CSS itu kalau nggak eksternal ya internal ya di style ini. Jadi sampai segini dulu cara cepat belajar CSS yang bisa SKL sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe SKL untuk mendapatkan video-video menarik tentang coding HTML, CSS, JavaScript, dan sejenisnya. Sampai jumpa.